Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Alicia, NIM 482101012300018, kelas 3A. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil PPT yang telah saya buat dengan judul Proposal Usaha Batagor. Yang pertama adalah latar belakang. Salah satu kewirausahaan yang banyak diminati oleh orang adalah wirausaha dalam bidang kuliner. Salah satunya kuliner Batagor. Secara umum, Batagor dibuat dari tahu yang dilembutkan dan diisi dengan adonan berbahan ikan tenggiri dan tepung tapioka, lalu dibentuk menyerupai bola yang digoreng dalam minyak panas selama beberapa menit hingga matang, dan dikombinasikan dengan bumbu kacang, kecap manis, sambal, dan air perasan jeruk nipis sebagai pelengkap. Nah, alasan saya kenapa memilih usaha tersebut karena Batagor sangatlah banyak diminati banyak orang selain rasanya enak, gurih, dan sambal kacang yang nikmat. Adapun visi dan misi usaha saya, visinya menjadi perusahaan makanan jajanan ringan terkemuka yang mengedepankan kehigienisan dan kesehatan produk, serta menjadikan Batagor sebagai makanan favorit bagi masyarakat. Untuk misinya, menghasilkan produk Batagor berkualitas tinggi dengan cita rasa yang lezat dan berbeda dari produk lainnya. Nah, ini untuk deskripsi atau foto produk dari usaha saya, yaitu Batagor. Adapun keunggulan produk dari saya, yang pertama, yang pastinya modal yang minim, yang kedua, kemudahan produksi dan mudah mencari supplier, yang ketiga, potensi peminat cukup banyak, yang keempat, fleksibel dalam penyajian. Ini analisa perbandingan keuangannya. Modal awal rencana di proposal yaitu 120.000, realisasi laporan akhirnya ternyata 194.000, selisihnya 74.000. Pendapatan awal rencana di proposal 150.000, realisasi di laporan akhir 360.000, selisihnya 210.000. Berapa pieces yang terjual, rencana di proposal 40 pieces dan realisasi laporan akhirnya ternyata 96 pieces, selisihnya 56 pieces. Biaya produksi total rencana di proposal 120.000, di realisasi laporan akhirnya 194.000, selisihnya 74.000. Laba atau rugi rencana di proposal 30.000, di realisasinya 166.000, selisihnya 136.000. Untuk analisis SWOT-nya, yang pertama strik atau kekuatan. Batagor merupakan makanan tradisional yang mempunyai populer, harga yang terjangkau, kemudahan produksi, dan mempunyai cita rasa yang unik. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Kelemahan usaha Batagor ini adalah persaingan yang tinggi, ketergantungan bahan baku, serta kemasan yang kurang menarik. Yang ketiga, opportunities atau peluang. Dengan cara mengembangkan inovasi pada menu Batagor, membuka peluang terhadap minat konsumen, dan menjual Batagor melalui platform online seperti GoFood, GrabFood, ataupun ShopeeFood. Yang terakhir ada threats atau ancaman. Pedagang makanan seperti Batagor ini sering mendapat ancaman soal kenaikan bahan baku yang kemungkinan besar bisa menyebabkan penurunan profitabilitas usaha. Ada pula resiko dan hambatan tindakan alternatifnya. Resiko hambatan, apapun usaha yang dijalankan memang selalu memiliki resiko sebagai asam manisnya. Tidak hanya sukses saja yang akan digapai, namun berbagai kendala juga muncul terlebih dahulu. Seperti usaha Batagor ini yang kini banyak pesaingnya. Ketatnya banyak persaingan usaha Batagor ini memang membuat banyak pelaku usaha Batagor kini memunculkan ide yang unik, yang lebih inovatif dan kreatif. Untuk tindakan alternatifnya, produk Batagor ini buatlah semenarik mungkin agar lebih banyak membuat orang tertarik. Tindakan alternatif lain yang dapat dilakukan yaitu dengan memaksimalkan promosi pada target pasar dengan semenarik mungkin. Dari beberapa pemaparan materi yang sudah saya sampaikan dari awal, ada pula kesimpulannya. Potensi usaha Batagor sangat menjanjikan di pasar kuliner Indonesia karena kepopulerannya sebagai hidangan tradisional yang digemari oleh berbagai lapisan masyarakat.
Keunggulan dari bisnis ini termasuk modal awal yang tergolong rendah, proses produksi yang sederhana, dan juga fleksibilitas dalam hal penyajian, sehingga memungkinkan variasi rasa yang beragam. Namun, dalam perjalanan bisnis, kita akan dihadapkan dengan berbagai tantangan seperti persaingan yang sengit, ketergantungan pada kualitas bahan baku, serta kebutuhan untuk terus berinovasi. Untuk meraih kesuksesan, pelaku usaha batagor ini perlu menerapkan strategi pemasaran yang efektif, memperkuat brand, dan terus berinovasi dalam pengembangan produk serta penyajian. Dengan memanfaatkan platform pemasaran online, kita dapat menarik lebih banyak pelanggan dengan pemahaman yang mendalam tentang kelebihan, kekurangan, serta peluang yang tersedia. Bisnis batagor dapat tumbuh dan memberikan dampak positif pada perekonomian daerah.